Welcome to my channel. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Andrew di pembahasan Tower of God chapter minggu ini. Seperti biasa, gue mau ingetin kepada kalian, jangan lupa untuk selalu like chapter Tower of God-nya dan pakai koin kalian jika chapter terbarunya sudah keluar ya. Chapter 535. Pada chapter kemarin, akhirnya kita bisa melihat Bam mendapatkan kekuatan yang baru. Setelah dia benar-benar berhasil menyerap monster yang bahkan Traumerry, sang kepala keluarga, tidak bisa mengendalikannya, yaitu kekuatan dari monster Leviathan. Kita belum bisa menyimpulkan sebesar apakah kekuatan baru ini, karena belum ada adegan di mana Bam menggunakan kekuatan itu secara penuh. Tapi pada chapter ini kita akan tunjukkan sedikit kalau nanti Bam akan menggunakan kekuatan barunya. Namun dari kemarin kalau Mimin lihat banyak yang berdiskusi, apakah dengan kekuatan barunya ini, Bam nantinya dapat mengalahkan atau bahkan bisa sampai membunuh Traumerry. Menurut pandangan pribadi Mimin ya, untuk mengalahkan atau membunuh sang kepala keluarga, sepertinya belum bisa deh. Karena kita belum tahu juga sekuat apa Leviathan ini. Apakah dia akan sebanding dengan kekuatan administrator yang Bam punya, atau justru tidak lebih kuat, atau bahkan lebih kuat lagi. Soalnya, jika kita kembali lagi pada chapter sebelum-sebelumnya, Bam yang sudah mempunyai dua kekuatan administrator, yaitu Red Tirisa dan Blue Tirisa, udah sangat susah payah melawan Data Jahar. Itu pun tidak membuat Data Jahar sampai mati, hanya membuatnya mengakui kekalahannya dan mengakui kalau Bam hebat. Jadi sepertinya walaupun ditambah dengan satu kekuatan Leviathan ini, apalagi Bam juga baru mendapatkannya, seharusnya butuh proses atau latihan untuk mengendalikan kekuatan itu dengan benar. Sehingga kemungkinan Mimin memperkirakan Bam dengan kekuatan yang baru ini hanya mampu memberi luka kepada kepala keluarga Lopobia. Dan jika kita lihat, fokus utama dari monster Leviathan ini, kelebihannya adalah tidak bisa dikendalikan oleh Traumerry. Nah, bisa jadi Bam akan menjadi seperti Wang Wang nantinya, yang dapat membebaskan setiap ras atau binatang yang berada di bawah kendali Traumerry. Itulah pandangan dari Mimin sendiri mengenai kekuatan Bam yang baru ini. Ya, tapi semua itu bisa berbeda dari apa yang akan muncul nanti, tergantung Siu mau membuatnya seperti apa. Sekarang kita masuk ke dalam chapter ini. Setelah Bam berhasil memaksa Leviathan untuk diserap ke dalam tubuhnya, dan sebelum sepenuhnya diserap, Leviathan juga melakukan perlawanan terakhir, yang menyebabkan suspendium itu dapat meledak bersama dengan ular penjaganya. Sehingga Bam dan timnya pun bisa keluar dari tempat itu dengan mudah. Sesuai dengan perkataan Mas Jenny, kalau dia yakin jika Bam bisa menggunakan kekuatan yang disegel dalam suspendium, maka kekuatan itulah yang bisa membawa Bam untuk keluar. Namun dalam panel ini, Mas Jenny yang melihat Bam keluar dengan cara meledakkan suspendium, tidak menyangka kalau Bam akan keluar sampai seheboh dan seberisik itu. Karena tidak terpikir olehnya jika cara mereka keluar dengan cara meledakannya. Tapi dari situ, Mas Jenny mengatakan sambil tersenyum cukup licik, kalau dia tahu bahwa Bam sudah berhasil membawa sesuatu dari dalam suspendium itu, seperti apa yang sudah diharapkan. Lalu, melihat dari tim Bam yang sedang terlempar jatuh akibat ledakan suspendium ini, terlihat di sana kalau Kun dan Bam sedang berusaha membuat mereka tetap terlindungi dari ledakan tersebut, dengan menggunakan Lycos milik Kun, sekaligus membantu yang lain yang tidak bisa melayang dengan Shinsunya, agar tetap melayang menggunakan Lycosnya. Tapi karena sebelumnya Yool berpisah dengan tim Bam, di sana terlihat hanya Yoola yang tidak terkena efek dari Lycos Kun, sehingga dia terlihat terjatuh sambil meminta tolong untuk menangkapnya. Lalu saat itu juga ternyata terlihat sebuah kapal yang tidak asing datang untuk menjemput mereka, yaitu kapal yang dikendari oleh Kel, salah satu teman dari Yool. Sehingga tim Bam bisa kembali ke dalam kapal mereka dan melanjutkan misi mereka kembali. Namun dalam panel setelah ledakan suspendium ini, masih ada yang belum terlihat nih, di mana keberadaan sang kapten yang baru dikenalkan pada chapter kemarin. Lalu juga terakhir kita tahu kalau kepala cabang yang bernama Yorari sempat dikendalikan oleh Yool menggunakan seruling dari salah satu koleksi milik Traumerry, tapi belum ada panel atau gambar yang mengkonfirmasi dia sudah mati atau belum. Jadi ada kemungkinan dia masih hidup, antara dia bersama sang kapten yang menghilang kembali, atau justru Yool yang mengendalikan atau menyembunyikan kepala cabang itu. Kemudian setelah diceritakan mengenai kondisi tim Bam, kita kembali lagi ke posisi Jin Sungha yang terakhir sedang berusaha menghadapi dua orang dari keluarga Lopobia, Pudidi kepala cabang dan Holland calon kepala cabang. Dalam taruhan terakhir, Jin Sungha berhasil mempertahankan posisinya agar Pudidi dan Holland tidak menuju suspendium lebih dekat lagi. Sehingga hal ini menjadi hal yang sulit bagi Pudidi dan Holland untuk menembus pertahanan dari Jin Sungha, dan membuat Pudidi terpaksa mengeluarkan salah satu hewan spiritual yang dia miliki. Tapi sebelum dikeluarkan, hewan itu sempat protes dan marah pada Pudidi karena monster itu ternyata tidak mau dipanggil oleh Pudidi untuk ikut bertarung. Kemudian Pudidi berusaha untuk membujuknya dan meminta monster itu untuk tidak bersikap seperti itu, apalagi pada saat genting seperti ini. Namun tetap saja monster itu tetap keras kepala, tidak mau dipanggil keluar untuk berperang oleh Pudidi, dan berkata kalau dia tidak akan mendengarkan kata-kata dari Pudidi.
karena dia merupakan makhluk spiritual dan makhluk bangsawan yang hanya mendengarkan perintah dari kepala keluarga sejak zaman ayahnya. Jadi tidak mungkin bagi monster itu untuk menuruti perintah Pudidi yang hanya sekelas kepala cabang saja. Mendengar perkataan itu pun Pudidi menjadi jengkel dan cukup marah karena monsternya ini masih tetap tidak mau membantunya dan malah mengatakan kalau dia hanya mau menuruti kepala keluarga. Padahal keberadaannya di sini juga dikarenakan perintah dari kepala keluarga. Tapi meskipun sudah diberitahu bahwa Pudidi sendiri juga diperintahkan oleh kepala keluarga, monster itu pun tetap tidak mau menuruti Pudidi karena mengira Pudidi pasti berbohong padanya agar dia mau keluar dan bertarung. Karena makin jengkel sama sikap monster itu, akhirnya sempat terjadi keributan kecil di antara mereka berdua. Sampai-sampai Jin Sungha sebagai lawan mereka sempat bingung karena melihat Pudidi marah-marah sendiri karena dia tidak bisa mendengar suara dari monster milik Pudidi. Setelah keributan kecil itu, Pudidi pun menawarkan sesuatu agar monster ini mau menurutinya dan mau keluar untuk membantunya menghadapi Jin Sungha, yaitu dengan menawarkan kalau Pudidi akan mengenalkannya dengan monster burung hantu yang tercantik yang Pudidi kenal. Tawaran itu pun sepertinya membuat monster itu tertarik, tapi dia tidak bilang kalau dia mau membantu Pudidi itu karena dikenalkan oleh burung hantu tercantik, melainkan karena itu merupakan perintah langsung kepala keluarga Lopobia. Setelah negosiasi tersebut, hewan itu pun muncul. Lalu ternyata monster yang keluar itu adalah monster Dark Owl atau burung hantu kegelapan yang bernama Dobo. Sungguh disayangkan ya, ternyata dalam panel ini, Pudidi ditunjukkan oleh Xiu kekurangannya dan kelihatan lebih lemah. Karena cukup sedih sebagai kepala cabang Lopobia, dia tidak bisa mengendalikan hewannya sendiri. Lalu kita kembali lagi setelah Pudidi berhasil memanggil burung hantunya ini, yang menurut Mimin burung hantu itu lebih mirip dengan ayam atau Angry Bird ya. Dan jika kita lihat, seharusnya burung hantu ini bukan termasuk salah satu hewan dari simbol keluarga Lopobia. Kemudian setelah dipanggil Pudidi dan keluar, burung hantu ini langsung memperlihatkan tatapan yang serius dan marah. Sambil bertanya kepada Pudidi, siapa orang yang berani menantangnya, sampai perlu memanggil hewan spiritual seperti dirinya ini. Pudidi pun menjawab kalau orang yang ditanya dan harus dia lawan adalah orang yang ada di depannya itu, yaitu seorang high ranker. Melihat binatang yang baru dikeluarkan oleh Pudidi, Jin Sungha pun sempat bertanya-tanya dan heran. Karena sesuai dengan apa yang Mimin bilang tadi, kalau Jin Sungha melihat hewan yang dikeluarkan oleh Pudidi ini lebih mirip ayam dibandingkan seekor burung hantu. Namun tetap, walaupun dia melihat binatang itu cukup aneh, Jin Sungha sama sekali tidak menurunkan pertahanannya dan tetap memasang kuda-kuda untuk bertahan. Tapi sebaliknya, justru burung hantu itulah yang meremehkan Jin Sungha karena dia melihat Jin Sungha sebagai orang tua yang sedang kelelahan. Maka dia ragu jika Pudidi bilang kalau Jin Sungha itu adalah lawan yang kuat dan harus dilawan. Jadi tanpa berlama-lama, Dobo sang burung hantu langsung menyerangnya bersama dengan Pudidi untuk mengecek apakah benar orang yang dilawan ini benar-benar kuat atau tidak. Serangan pertama dilancarkan oleh Pudidi menggunakan tendangannya. Dan perlu kalian ingat sebelumnya dari perkataan Holland, jika Pudidi adalah salah satu dari 10 tarung jarak dekat terhebat di keluarga Lopobia. Oleh karena itu, sekarang ini Pudidi cukup yakin untuk menyerang Jin Sungha menggunakan serangan jarak dekatnya. Kemudian setelah tendangan yang diberikan oleh Pudidi, serangan kedua langsung dilanjutkan oleh serangan dari burung hantunya dengan menghantam Jin Sungha menggunakan paruhnya. Terlihat di sana justru hantaman dari burung hantu yang bernama Dobo membuat Jin Sungha cukup tertekan. Namun Dobo pun juga merasakan bahwa orang yang di hadapannya saat ini merupakan orang yang kuat. Maka dari itu Dobo terlihat menambahkan kekuatannya untuk mendorong Jin Sungha lebih lagi. Dan lama-kelamaan Jin Sungha pun mulai merasakan semakin kuat dorongan tersebut. Sehingga dikarenakan dalam pertarungan sebelumnya, saat Jin Sungha menghadapi Kalavan, kita tahu pertarungan itu sempat melukai dan menghancurkan pergelangan tangan Jin Sungha. Dan sampai saat ini, bekas luka yang ditimbulkan akibat pertarungan tersebut masih dirasakan oleh Jin Sungha. Oleh karena itu, luka ini menjadi hambatan bagi Jin Sungha yang sedang bertahan menggunakan pergelangan tangannya dari serangan burung hantu bernama Dobo ini. Walaupun menjadi hambatan, tapi burung hantu itu belum cukup membuat Jin Sungha menyerah. Oleh karena itu, Dobo yang sadar akan ketangguhan dari Jin Sungha dan pertahanan yang kuat, dia merencanakan sesuatu dengan mengeluarkan bulu-bulu burung berwarna hitam yang menurut Dobo merupakan rencana jebakan yang digunakan untuk berburu sesuatu. Karena bulu burung berwarna hitam ini menimbulkan kegelapan yang menutupi tempat tersebut, sehingga Pudidi dan Dobo, burung hantunya, dapat bersembunyi dalam kegelapan. Ditambah kekuatan spesial yang dimiliki burung hantu pada umumnya adalah dapat melihat sesuatu dengan jelas di tempat yang sangat gelap. Begitupun juga Pudidi. Pada awalnya, memang Jin Sungha sudah mengira akan terjadi seperti saat ini, karena dia tahu bahwa kekuatan umum dari burung hantu adalah untuk melihat dalam kegelapan. Namun Jin Sungha berpikir kalau rencana untuk menutupi tempat itu dengan kegelapan tidak akan membuatnya terpojok. Sebab menurut Jin Sungha, seseorang high ranker, apalagi dirinya ini, tidak akan bisa terjebak di dalam kekuatan seperti ini. Karena para high ranker, terutama dirinya ini, bisa menyadari keberadaan seseorang di sekitarnya hanya dengan getaran sisu yang dibuat oleh musuhnya. Jadi intinya, para high ranker pada umumnya, selain mengandalkan penglihatan untuk bertarung, mereka juga mengandalkan getaran sisu yang ada untuk mengetahui keberadaan musuhnya. Itulah yang akan dilakukan Jin Sungha sekarang. Namun sayangnya tidak lama setelah itu, terlihat cahaya hijau yang mendekati Jin Sungha dan cahaya itu tiba-tiba semakin dekat, sampai dia berhasil menyentuh dan menyerang Jin Sungha tanpa disadarinya. Cahaya itu adalah serangan yang dilancarkan oleh Pudidi.
Hal ini membuat Jinsunga yang tadinya yakin masih dapat bertarung di sana, sekarang malah menjadi bingung kenapa dirinya tidak bisa menyadari serangan yang barusan datang. Dan ternyata serangan itu tidak diberikan hanya sekali, namun berkali-kali sampai Jinsunga terlihat kewalahan menahan serangan tersebut. Di saat itu pun, Jinsunga menyadari kenapa dia tidak bisa merasakan serangan yang datang pada dirinya. Karena ternyata kegelapan yang ditimbulkan oleh burung hantu ini bukan kegelapan yang biasa, melainkan dapat membuat orang lain tidak bisa merasakan apapun di sana. Yang artinya, pendengaran, penciuman, perasa, dan juga penglihatan yang dimiliki oleh Jinsunga tidak bisa berfungsi di dalam kegelapan itu. Jadi, Jinsunga pun mulai tersadar kalau semakin lama dia mengulur waktu seperti sebelumnya, yaitu hanya bertahan, itu justru membuat lawannya ini semakin diuntungkan. Apalagi saat ini, serangan itu pun semakin lama semakin bertambah, dan susah untuk Jinsunga hindari atau dia tahan. Tapi sepertinya semua itu sudah terlanjur bagi Jinsunga, karena serangan yang diberikan oleh kepala cabang Lopobia ini tidak ada henti-hentinya. Bahkan serangannya pun semakin kuat. Ditambah kekuatan burung hantu bernama Dobo ini cukup bisa membuat seseorang dari keluarga H terdorong. Sehingga Jinsunga pun berusaha untuk mengembalikan situasinya seperti sebelumnya, dengan menggunakan wave explosion-nya untuk membuat tempat di sana menjadi terang kembali, dan untuk menghancurkan bulu burung yang menutupi tempat itu. Namun di saat Jinsunga sudah berhasil untuk menghilangkan kegelapan yang ada di sana, kemudian secara tiba-tiba, sebuah serangan lain datang menghampiri Jinsunga dari Holland yang ikut membantu Pudidi, yaitu serangan tombak hewan milik Holland. Mungkin karena kegelapan yang terjadi tadi, maka Holland baru bisa membantu Pudidi sekarang dengan memanfaatkan Jinsunga yang sedang sibuk menghilangkan kegelapan itu. Untungnya, karena tempat di sana sudah kembali terang seperti sebelumnya, Jinsunga langsung menyadari serangan tombak hewan itu dan dia berhasil membelokkan arah dari serangannya. Tapi tidak hanya sampai situ, serangan itu ternyata dilanjutkan kembali oleh Pudidi yang sudah berada di depan Jinsunga, yaitu dengan memberikan pukulan kepada Jinsunga secara beruntun dan terus-menerus. Di dalam pukulan itu, Jinsunga tidak sempat melakukan apapun kecuali bertahan menggunakan pergelangan tangannya. Sehingga saat itu dia menyadari kembali kalau kondisinya ini berlanjut lebih lama lagi, yaitu serangan yang terus-menerus menyerangnya dari 2 orang keluarga Lopobia dan 1 binatang spiritual. Maka Jinsunga yakin kalau tangannya tidak akan bertahan lebih lama lagi, karena luka yang membekas setelah pertarungan Kalavan masih terasa sakit. Ditambah juga luka itu tadi sempat terasa saat burung hantu bernama Dobo menyerangnya. Kemudian setelah itu, masih di tempat Jinsunga, terlihat di sana kalau Holland sedang mengeluarkan kembali hewan yang dikendalikannya, yang sebelumnya merupakan hewan bernama Aigyrokesis, sekarang bernama Kamerokeras. Merupakan hewan berbentuk cumi-cumi yang memiliki badan keras serta runcing, yang juga digunakannya untuk menyerang Jinsunga seperti tombak. Kali ini, serangan dari sisi keluarga Lopobia bukan hanya diberikan oleh Holland saja, tapi juga Pudidi dan burung hantunya. Mereka ikut menyerang Jinsunga. Sehingga situasi ini memaksa Jinsunga untuk membuat selimut Shinsu kepada kedua tangannya untuk bisa bertahan dari serangan mereka, sekaligus memberikan efek serangan kepada lawannya ini dengan menggunakan wave explosion yang mirip dengan serangan Jinsunga yang bernama Dragon Tiger Gate. Di tengah pertahanan dan serangan yang sambil diberikan oleh Jinsunga, terlihat di sana seseorang datang dari arah belakang Jinsunga dengan menggunakan pakaian kemeja putih. Jika dilihat awalnya, orang ini sepertinya mau menyerang Jinsunga dari belakang. Namun, orang itulah yang justru merupakan tokoh penting sekaligus orang yang dilindungi Jinsunga, yaitu adalah Bam. Kedatangan Bam di sana yang sudah terlihat berganti pakaian, dia langsung saja memanggil gurunya ini dan meminta maaf karena dia cukup lama untuk datang ke tempat ini. Maka dari itu, Bam meminta gurunya untuk membiarkannya membantu dalam pertarungan ini. Tapi Jinsunga justru membalas kalau dia mengatakan kondisinya saat ini bukan kondisi di mana dia membutuhkan bantuan Bam. Jadi dia tidak mau Bam untuk membantunya. Namun Bam justru tahu bahwa gurunya ini dalam kesulitan, ditambah lagi umurnya yang sudah cukup tua. Maka dari itu Bam tetap bersikeras untuk menolong Jinsunga sambil bersama-sama dengan Jinsunga mengeluarkan wave explosion-nya yang dapat kita lihat kalau serangan Bam ini diselimuti oleh Leviathan. Seketika suasana di sana pun menjadi hening karena semua orang di sana terlihat cukup kaget akan kekuatan yang barusan dikeluarkan oleh Bam. Sebab seketika kekuatan itu bisa menetralkan semua serangan yang sudah diberikan oleh 2 orang keluarga Lopobia ini. Dan Jinsunga pun pastinya juga menyadari kekuatan dahsyat yang dikeluarkan oleh Bam. Sehingga chapter ini diakhiri dengan pertanyaan Jinsunga mengenai kekuatan baru yang dimiliki oleh Bam. Sepertinya jika kita lihat dari percakapan Jinsunga dan mata Jinsunga, ditambah di chapter sebelumnya tentang percakapan Mas Yeni dengan Jinsunga yang menyebutkan tentang monster purba, dan Jinsunga pun membalas kalau Mas Yeni tidak mengetahui apa-apa tentang monster itu. Kalau itu benar yang dimaksud adalah Leviathan, sepertinya Jinsunga saat ini sudah tahu kalau Bam akhirnya mendapatkan kekuatan itu, dan itu semua adalah rencana dari Mas Yeni. Lalu seperti yang Mimin bilang di awal video, bisa dibilang kalau kekuatan yang ditunjukkan itu belum kekuatan sepenuhnya. Jadi masih belum bisa dipastikan sebesar apa kekuatan Leviathan ini. Selain itu, kedatangan Bam pada chapter ini, kita bisa melihat selain bajunya yang sudah berubah, matanya pun sepanjang cerita mendapat tambahan warna biru. Seperti apa yang dibilang oleh Shio pada chapter sebelumnya. Kalau semenjak Bam menyerap Leviathan, Bam akan mendapatkan tambahan warna pada matanya. Dan tambahan lain, Shio sedikit mengkonfirmasi di dalam blognya
kalau Jin Sunga yang saat ini sedikit melemah dibandingkan Jin Sunga sebelum-sebelumnya, semenjak dia bertarung dengan Kalavan yang menyebabkan tangannya terluka parah. Jadi jangan heran kenapa seorang Jin Sunga terlihat kesulitan dalam menghadapi lawannya ini. Oke, sekian dulu pembahasan pada chapter kali ini. Sorry jika pembahasan kali ini agak sedikit ya, karena belum ada yang menonjol dari chapter ini. Dan sorry juga jika ada kesalahan atau kekurangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!